Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Mungkin kalian sudah tahu ya, Kamis 28 Desember 2023 Jai Ijes resmi menjadi WNI. Jai harusnya datang bersama Nathan, tapi sayang Nathan gagal datang sebab tak dilepas klubnya yakni Swansea City. Lantaran di Liga 2 Inggris sangat padat jadwalnya. Nathan sendiri baru akan datang pada Januari mendatang. Tapi rupanya justru Tom Hay yang datang ke Indonesia. Tom datang untuk mendaftar secara langsung proses naturalisasi. Nah, dengan gencarnya naturalisasi di Indonesia, lantas aja ada beberapa pihak yang nyinyir ini. Selain tentunya para lokal pet yang semakin kebakaran jenggot. Tapi rupanya selain para lokal pet yang nyinyirin, ternyata para tetangga kita pun, tetangga ASEAN kita ya, mulai nyinyir nih. Sebab bukan lantaran takut melawan timnas Indonesia loh ya, tapi dengan dinaturalisasinya Jay, Nathan, Tom Hay, dan lain-lain, apalagi nanti ada Emil Audero, ini akan membuat negara-negara ASEAN ini kalah saingan dengan jumlah pemain yang bermain di kancah Eropa. Memang saat ini baru satu pemain Indonesia yang main di liga tertinggi Liga Eropa, yakni Justin Hubner di Wolverhampton. Tapi bukan nggak mungkin ya nama-nama baru yang nantinya akan dinaturalisasi atau yang sudah dinaturalisasi akan bermain di tim-tim utama Eropa. Seperti Elkan Bagot, Nathan Choaon, belum lagi nama-nama seperti Jordi Amat yang bisa saja kembali ke Liga Utama Inggris. Nah, kenapa para tim-tim ASEAN ini tuh merasa seperti tersaingi dengan Indonesia yang gencar melakukan naturalisasi? Sebab kalau kita lihat daftar pemain-pemain ASEAN yang bermain di kancah Eropa, mungkin ya memang ya bukan mungkin lagi, Indonesia ini masih mendominasi atau lebih tinggi dari mereka. Nah, kita akan lihat ada siapa aja sih pemain ASEAN atau Asia Tenggara yang main di Liga Eropa, baik Liga 1-nya atau Liga 2-nya. Ingat, kami bilang ASEAN alias Asia Tenggara loh ya. Yang pertama ada Neil Etheridge, Filipina, di Birmingham City di Champions Series-nya Liga 2 Inggris ya. Yang kedua ada Gareth Hopman, asal Filipina, VfL Bochum, Bundesliga Jerman. Yang ketiga John Patrick Straub, asal Filipina, bermain di Hansa Rostock, Liga 2 Jerman. Yang keempat ada Nicholas Mikkelson, asal Thailand, bermain di Odense BK di Denmark. Yang kelima Lukman Hakim, Malaysia, bermain di Jarvik FC, Finlandia. Yang keenam Irfan Fandis, asal Singapura, bermain di KMKZ Denze, Belgia. Yang ketujuh ada Supanat Muentai, asal Thailand, bermain di Ohleve di Liga 2 Belgia. Yang kedelapan ada Santiago Rubeco, asal Filipina, bermain di Atletico Madrid, Spanyol. Sementara dari Indonesia ada Marcelino Ferdinand, KMKZ Denze di Belgia. Elkan Bagot, Ipswich Town, Liga 2 Inggris. Justin Hubner, Wolverhampton di Premier League. Ada Sandy Walsh, Cafe Mechelen, Liga 2 Belgia. Ronaldo Kuateh, Bodrum FK, Liga Turki. Saint Patinama Viking FK, Liga Finlandia. Rafael Struwijk, ADO Den Haag, Liga 2 Belanda. Ivar Jenner, Utrecht, Liga Belanda. Dan Jai Ijes, Venezia, Liga 2 Italia. Jangan nanyain Jordi Amat lo ya, Jordi Amat Liga Malaysia, bukan Liga Eropa. Artinya apa? Saat ini saja Indonesia ini masih mendominasi alias peringkat pertama dalam soal pemain abroad di Eropa. Belum lagi di Asia Tenggara atau Asia lo ya. Di Eropa saja total ada 9 pemain yang main di Eropa. Belum lagi ada Tom Hay, Nathan Choaon yang belum diambil sumpah. Dan ini sesuai dengan target Erick Thohir yang ingin menjadikan Indonesia ini nomor 1 di Asia Tenggara. Salah satunya adalah jadi pemain abroad terbanyak di dunia. Lalu apa ini sudah cukup? Tentu tidak, sebab Erick Thohir itu targetnya ada 150 pemain keturunan yang main di dunia dan dibagi dalam 3 kelompok usia di timnas. Ini sih semakin bikin para lokal plat beling sata nih. Waduh, ini sih ngancurin talenta lokal dong. Itu kata para lokal plat. Sorry ya, ngancurinnya di mana ya?
Kan tujuan Erick Thohir menaturalisasi ini bukan untuk main di Liga Indonesia, tapi main di Liga Eropa. Tujuannya apa? Agar para klub-klub yang diisi oleh para pemain naturalisasi ini itu bisa membawa nama Indonesia. Ujung-ujungnya apa? Para klub Eropa ini akhirnya tertarik pada pemain lokal kita dengan melihat, wah, kemampuan pemain naturalisasi Indonesia bagus nih, berarti pemain lokal Indonesia pun bagus nih, kan gitu. Ujung-ujungnya apa? Para pemain lokal kita ini akan banyak yang diminati klub-klub Eropa. Nah, sekarang aja udah mulai banyak nih, contoh Arkan Fikri, Alkan Kakak, Ramadan Sananta. Ini masih akan banyak lagi kalau para pemain naturalisasi kita ini di Eropa bisa berkembang dan berprestasi. Itu tujuannya, bukan masalah ngancurin pemain lokal. Mereka nggak main di Indonesia kok. Nah, kan apa yang kami bilang, lokal pride ini tuh lebih ke nyinyir doang sih ketimbang memajukan sepak bola. Giliran pemain timnas lokal makan makanan yang katanya kurang sehat, diem-diem baik, malah dibelain. Jangan belagu lah, makan Indomie aja direbutin dan lain-lain. Ya emang sih makan mie instan atau Indomie ini ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Asal memang jarang-jarang, ya minimal seminggu sekali lah. Tapi kalau bawanya sekardus, apa nggak aneh tuh? Bukannya nasehatin pemain lokal, ini para lokal pride malah nyari senjata baru buat nyerang pemain naturalisasi atau keturunan. Seperti yang terbaru nih, Akmal Marhali yang juga pentolan lokal pride justru mengkritik Jordi Amat. Dia bilang Jordi ini nggak patriotisme, Liga Malaysia udah kelar, Jordi milih liburan ketimbang gabung timnas. Makanya bang, kalau ngaku pengamat sepak bola itu minimal nyari info yang detail dulu, jangan asal jeplak, mentang-mentang gak suka langsung deh bikin statement. Padahal buktinya Jordi lagi jalani terapi pemulihan cedera di Spanyol. Tuh foto-fotonya pun udah beredar luas kok. Justru bos JDT aja nyaranin Jordi ini nggak usah membela timnas dulu sebab takut akan tambah parah. Sebab di JDT aja di laga terakhir, Jordi ini beberapa kali disemprot peredam nyeri alias painkiller biar bisa main. Waktu kasus Lily Pali dan Nadeo yang nggak dipanggil timnas pun, Akmal nggak ngomentarin soal Lily Pali tuh. Yang dikomentarin Akmal cuma Nadeo. Makanya maksud kami gini loh ya, kami pun bukan nggak suka sama pemain lokal loh ya. Kami justru ingin pemain lokal kita ini lebih maju dan justru lebih dipercaya sama timnas gitu loh. Tapi coba deh kita perhatikan pernyataan beberapa pemain lokal kita yang pernah main di timnas dan dengarkan pengakuan mereka soal pemain naturalisasi atau pemain keturunan dengan pemain lokal kita. Yanto Basna pernah bilang, pemain lokal kita ini mentalnya payah, kalau kalah down terus susah bangkitnya. BP alias Bambang Pamungkas pernah bilang kelemahan pemain lokal kita ada di mental dan fisik yang cepat drop. Budi Sudarsono pun mengatakan hal yang serupa. Yang terbaru Hansa Muyama yang pernah di timnas pun mengatakan hal yang sama. Jadi maksud kami gini loh ya, daripada nyinyirin pemain naturalisasi, yang mending kita kasih motivasi dan ilmu buat para pemain lokal kita agar minimal bisa gitu ngimbangin para pemain naturalisasi atau keturunan. Kan ini lebih positif. Nggak usah selalu membandingkan timnas kita dengan timnas negara lain. Pakai bilang Singapura dan Filipina aja yang full naturalisasi nggak pernah juara Asia tuh, kan artinya pemain naturalisasi ini nggak ngefek dong. Nggak usah bilang gitu. Buktinya meskipun mereka ini belum pernah juara Asia, tapi peringkat mereka di FIFA lebih tinggi loh dari kita. Apa artinya? Artinya jelas kualitas mereka di atas kita. Tapi itu Vietnam gak pakai pemain naturalisasi bisa hebat? Beda. Apa pemain lokal kita sanggup jalani latihan kayak pemain Vietnam yang latihannya ala militer? Jangankan latihan ala militer, dilatih Sintayong aja ngos-ngosan dan langsung cedera. Kan itu faktanya. Aduh. Kalau nanti ada yang komentar, ngapain sih bang bahas lokal pride mulu? Nggak ada gunanya. Kami nggak setuju sebab kami bukan nyinyirin lokal pride lo ya. Kami cuma mau kita ini nggak usah mau dipecah belah.
Jadi jangan ada anggapan naturalisasi dan keturunan ini hancurkan talenta lokal. Di saat pemain itu bela timnas, namanya tetap satu, Indonesia. Sebab di kejuaraan apapun, jika sebuah timnas ini bermain, itu yang disebut timnas negaranya. Contoh, timnas Indonesia. Bukan, nggak pernah ada tuh katanya ini timnas naturalisasi atau timnas lokal pride. Nggak ada kata-kata seperti itu di mata internasional. Nah, kalau seperti ini terus ada dualisme antara lokal pride dan naturalisasi. Yang jelek siapa? Efeknya apa? Efeknya ke pemain kita juga, pemain lokal kita juga. Akhirnya ujung-ujungnya berpikir kayak gini nih. Ah, ngapain main bagus toh yang dipanggil pemain naturalisasi doang kok. Kan gitu yang ada di pikiran pemain lokal kita. Yang salah siapa? Yang salah para lokal pride yang selalu memecah belah. Coba kalau nggak ada yang namanya lokal pride, kan para pemain timnas kita ini pun bisa tenang dan bisa bersatu. Gitu aja sih. Kita di edisi kali ini nggak bahas klub dulu kali ya, sebab ya mungkin kita di sini mau sedikit apa ya, ngasih penjelasan atau gimana sih jelasinnya ya, agak susah juga sih ini. Soalnya kami udah pernah jelasin, tapi kok masih ada yang nanya aja gitu. Itu loh, ada yang nanya, Bang emang bener Persib mau uji coba sama Kuala Lumpur City dan JDT? Gini loh ya, aduh maaf ya, maaf nih loh. Kami mau nanya balik dulu deh, kalian ini dengar berita ini dari mana? Ya siapa tahu kami yang nggak tahu atau kami yang belum tahu, mungkin aja ada pihak-pihak tertentu yang bilang ke channel Anu tapi kami nggak tahu. Kan kalau kalian tahu terus kami nggak tahu terus kalian ngasih tahu ke saya atau ke kami kan enak tuh, jadi sama-sama tahu. Kalau kalian dengar ini dari channel YouTube, coba dong nanya sama miminnya si adminnya itu, ini sumbernya dari siapa dan dari mana. Begitu juga kalau kalian ini dengar dari TikTok atau Instagram, tanya dong sama adminnya dari siapa gitu sumbernya. Karena kan kami ini sibuk, nggak selalu memperhatikan Persib, jadi wajar kalau ada berita yang kelewat dari kami. Kami pribadi ya, ini secara pribadi ya, belum mendapatkan info apapun dari sumber kami di Persib soal uji coba ini loh ya. Makanya kami agak heran loh dengan penonton channel ini. Giliran ada channel yang upload Persib uji coba dengan tim Anu, kalian nggak berani nanya sama adminnya. Giliran kami salah sebut harusnya 2019 jadi 2029, ribut, rame komen, ya kan? Di musim 2029 pun demikian, Persib juga pakai jersey hitam untuk. Iya, kami akui kami salah nyebut di video kami sebelumnya yang harusnya kami bilang 2019 jadi 2029. Kami akui itu kesalahan kami. Itu rame tuh di komentarin. Nah, 2029 ya wajar lah, namanya manusia ada salah sebut. Makanya kalau soal Persib uji coba dengan JDT atau KLCT gitu, coba deh tanya sama yang bikin berita itu sumbernya dari mana. Sebab kan PSSI atau ketum PSSI kan udah ngejelasin nih, selama bulan Januari itu nggak ada yang namanya kegiatan olahraga apapun, apalagi sepak bola yang berpotensi hadirkan banyak penonton. Sebab di bulan Januari itu full kampanye pemilu. Jelas ya? Makanya kalau ada yang nanya seperti ini, kami justru balik nanya, ini sumbernya dari mana? Kalau kata si channel Anu, oh dari si Anu alias orang Persib, ya buktinya mana? Kalau dia cuma bilang katanya si Anu yang bilang, lah kalau cuma katanya ya kami pun bisa bikin berita kayak gitu dong. Tapi kan kita yang butuh adalah realnya atau butuh buktinya gitu loh. Ini sumbernya dari mana gitu aja. Terus yang pasti apa Bang? Yang pasti itu ada berita kalau Persib dan Persija ini akan memulangkan atau istilahnya CLBK dengan mantan pemainnya. Nah, ini artikelnya. Di sini dituliskan ya, kalau Persija dan Persib kemungkinan akan memulangkan dua mantan pemainnya. Persija dikabarkan akan memulangkan dua mantan pemainnya di Persik Kediri, yakni Rohit Chan dan Hamrah Hehanusa, meskipun ini masih sebatas tulisan di artikel ini loh ya. Sementara Persib dikabarkan atau dikatakan akan mengambil kembali pemain di Bali United, yakni Basim Rashid. Kenapa artikel ini bisa nulis seperti ini? Sebab tiga pemain ini akan habis kontraknya di klubnya masing-masing di akhir kompetisi ini. Persija memang butuh sosok Rohit Chan di lini tengah dan Hamrah Hehanusa di lini belakang.
Sementara Persib sendiri dikaitkan dengan Rashid sebab Persib butuh sosok jangkar. Sementara Beltrame nggak bisa jadi jangkar, apalagi sepeninggal Levy lini tengah Persib jadi keropos. Tapi soal kebenarannya kami pun nggak bisa jamin, paham gak maksudnya? Ntar ada yang nanya atau nyalain lagi. Kata channel Anu, katanya Rashid akan pulang ke Persib. Enggak gitu. Kami nggak bilang gitu loh ya. Kami cuma menyampaikan isi artikel ini loh ya. Kalau kami pribadi, udah pernah kami jelaskan ya, peluang Rashid pulang ke Persib itu ya, itu udah kami bahas dulu loh ya. Waktu itu kami bilang agak sulit buat Rashid balik ke Persib. Tapi itu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang.